Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Andesta dengan nomor induk mahasiswa 1208080213332 dari kelas 5B Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Berikut video untuk memenuhi mata kuliah kultur jaringan yang sudah dipelajari sebelumnya mengenai variasi slomakonal. Variasi slomakonal didefinisikan sebagai perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif dari satu tanaman donor maupun tanaman induk. Selain itu juga, variasi slomakonal adalah variasi yang ditemukan pada sel somatik yang membelah secara mitosis dalam kultur jaringan. Kemudian fenomena umum dari semua sistem regenerasi tanaman yang melibatkan fase kalus, karena fase kalus itu adalah fase yang istilahnya masih aktif membelah, di mana sifat genetik itu tidak stabil. Variasi sifat yang dihasilkan itu dapat terjadi dengan menggunakan siklus kultur jaringan. Kemudian variasi genetik pada tanaman yang telah dihasilkan melalui kultur jaringan itu dapat dideteksi sebagai sifat genetik atau fenotipik. Ada dua sifat variasi slomakonal. Yang pertama itu genetik. Ada perubahan jumlah kromosom yang menyebabkan tanaman mengalami poliploidi atau diploidi. Lalu perubahan struktur kromosom. Kemudian mutasi gen serta terjadinya perubahan pada urutan sekuen sebesar-besar DNA. Variasi slomakonal ini yang bersifat genetik dapat diturunkan pada generasi berikutnya. Sedangkan variasi slomakonal yang bersifat epigenetik itu disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi ekspresi gen. Kemungkinan akan terjadi gen silensi atau gen aktivasi. Dan tidak melibatkan perubahan dan struktur ataupun siklus DNA-nya. Jadi, perubahan yang terjadi hanya sementara karena adanya faktor lingkungan. Variasi slomakonal yang bersifat epigenetik ini biasanya bersifat tidak permanen dan dapat kembali lagi atau reversible. Jadi, sifat awal induknya itu bisa kembali lagi dan tidak diturunkan lagi pada generasi berikutnya. Terjadinya perubahan faktor lingkungan ini tentunya akan menyebabkan perubahan pada aktivasi gen tertentu yang menyebabkan adanya perubahan fenotip. Jadi tergantung juga dari media tanamnya, ruangan yang kita gunakan, atau juga cahaya dan suhu yang kita atur. Nah, deteksi variasi slomakonal ini disebutkan bahwa dia ini bisa dideteksi secara genetik untuk melihat fenotipiknya. Biasanya bisa digunakan RAPD dengan menggunakan beberapa primer yang spesifik untuk melihat secara random genom tanaman itu apakah ada perubahan yang nantinya bisa dibandingkan dengan induknya. Selanjutnya, untuk penyebab genetiknya itu sendiri ada 6. Yang pertama, perubahan nomor kromosom. Yang kedua, perubahan struktur kromosom. Yang ketiga, mutasi gen. Yang keempat, mutasi gen ekstra kromosomal. Yang kelima, aktivasi elemen transposable. Yang keenam itu urutan DNA. Nah, pada kali ini yang akan saya bahas yaitu yang keenam mengenai urutan DNA. Selanjutnya, urutan DNA. Nah, untuk urutan DNA itu sendiri, yang pertama itu perubahan DNA. Jika terdapat perubahan dari variasi slomakonal atau dari tumbuhan yang kita tanam tersebut, pada media pertumbuhan itu bisa kita deteksi menggunakan fragmen enzim restriction. Jadi, nanti kita dapat bandingkan dengan kita potong-potong, lalu kita bandingkan dengan DNA induknya. Apakah potongannya itu sama atau tidak? Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan protein. Jika ada perubahan protein, bisa kita coba dengan uji protein. Apakah pita proteinnya itu bertambah atau berkurang? Kemudian bisa kita gunakan dengan protein-protein yang spesifik. Selanjutnya metilasi DNA. Untuk metilasi DNA ini bisa kita cek dengan proses transkripsi.
Dan kelebihan dari variasi sonokonal yang pertama itu membantu dalam perbaikan tanaman. Yang kedua, penciptaan variasi genetik tambahan. Jadi, semakin beragam varietas tanaman semakin unik juga sifatnya. Yang ketiga itu peningkatan produksi metabolit sekunder. Yang keempat, pemilihan tanaman yang tahan terhadap berbagai racun. Maksudnya, pemilihan tanaman dapat digunakan misalkan membuat mutasi pada tanaman kultur jaringan, kemudian mencoba hasil mutasi tersebut untuk ditumbuhkan pada media yang diberi paparan racun atau herbisida, atau juga pada konsentrasi garam yang sangat tinggi, atau juga bisa kita uji pada mineral yang tinggi. Selanjutnya yang kelima itu cocok untuk pembiakan spesies perennial. Untuk kelemahan dari variasi somnoconal yang pertama itu tidak bisa diterapkan pada industri yang membutuhkan keragaman klonal seperti pada industri hortikultura dan kehutanan, di mana kultur jaringan digunakan untuk perbanyakan cepat genotip khusus. Kemudian selanjutnya terkadang mengarah pada hasil yang tidak diinginkan. Lalu varian yang dipilih acak dan tidak stabil secara genetik. Selanjutnya membutuhkan uji coba lapang yang ekstensif dan diperpanjang. Lalu tidak cocok untuk sifat agronomi yang kompleks seperti hasil dan kualitas. Selanjutnya dapat mengembangkan varian dengan efek pleotropik yang tidak benar. Variasi somnoconal ini bisa kita picu dari beberapa cara, yakni dengan perlakuan mutagen dalam kultur jaringan sehingga dapat menginduksi kalus, kemudian juga akan mempengaruhi proses pada somatik embriogenesis atau juga organogenesis yang kemudian kita seleksi. Tetapi ada juga variasi somnoconal yang dapat dilakukan dengan menggunakan radiasi penumbuhan bahan tanam, misalnya yang dipaparkan dengan sinar gamma, sehingga menumbuhkan tanaman yang memiliki fenotip dan genetik yang berbeda. Berikut ini adalah tipe mutasi sebagian pada tanaman variegata. Baiklah teman-teman, sudah berakhir materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf. Saya Riki Andesta, mohon pamit undur diri. Tata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.